Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, melewati serangkaian polemik pada proses pembangunannya Kampung Akuarium akhirnya diresmikan. Warga yang tinggal di shelter berangsur pindah mengisi ratusan unit siap huni. Sempat digusur pada era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama pada 11 April 2016 lalu karena dianggap pemukiman yang berada di zona biru atau zona perairan. Pada hari kemerdekaan kemarin, Kampung Akuarium diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari 241 unit yang direncanakan akan dibangun, 107 unit yang berdiri di atas 2 blok sudah selesai dibangun dan siap dihuni oleh warga Kampung Akuarium. Lantas bagaimanakah penampakan dari unit di rumah susun Kampung Akuarium ini? Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya langsung. Ini merupakan salah satu unit di rumah susun Kampung Akuarium yang semuanya yakni adalah bertipe 36, terdiri dari dapur, kamar mandi, balkon, 1 kamar tidur, dan 1 ruang tamu. Saat ini warga di Kampung Akuarium ini sudah berangsur untuk pindah ke unit atau memindahkan barang-barang mereka dari shelter atau rumah tinggal sementara mereka ke unit masing-masing. Nantinya pengelolaan rusun akan diserahkan pada Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, yakni warga Kampung Akuarium secara langsung. Tidak ada biaya sewa, warga hanya membayar biaya perawatan yang nominalnya masih dalam proses kajian. Ratusan warga negara asal Australia akan dipulangkan ke negaranya melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pemulangan menggunakan pesawat komersial yang disiapkan pemerintah Australia. Satu persatu warga negara asing asal Australia tiba di Terminal Keberangkatan Internasional Ngurah Rai. Tidak hanya dari Bali, warga Australia yang melakukan penerbangan repatriasi ini juga berasal dari Jakarta dan daerah lainnya. Rencananya mereka diberangkatkan menggunakan pesawat Qantas Airlines. Kembalinya warga negara asing asal Australia ini dikarenakan kekhawatiran pemerintah Australia dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Pemirsa, apakah eksodus warga negara asing ini terkait dengan COVID-19 dan di Bali? Sudah terhubung bersama kami kontributor Aris Wiyanto dari Bali. Aris, apakah eksodus ini terkait dengan kasus COVID-19 di Bali? Ya, dapat saya sampaikan Anissa bahwa hingga saat hal ini total sebanyak 186 orang telah diberangkatkan ke Australia dari Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dan dari 186 penumpang tersebut, 97 diantaranya merupakan warga negara Australia. Sementara 80 penumpang lainnya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki permanen residen di Australia. Dan dari 146 tersebut, 8 orang merupakan penumpang anak-anak. Dan selain karena kekhawatiran adanya meningkatnya COVID di Indonesia, berbagai alasan juga menjadi pertimbangan warga negara Australia yang masih ada di Indonesia untuk menggunakan penerbangan repatriasi yang diinisiasi oleh pemerintah Australia untuk memulangkan warga negaranya ini. Kebanyakan mereka kembali pulang karena telah lama tertahan di Indonesia dan juga tidak punya akses untuk mendapatkan penerbangan kembali ke negaranya karena banyaknya bandara-bandara internasional yang menutup penerbangannya selama di pandemi COVID-19 ini. Begitu, Anissa. Baik, Aris, saat ini bukankah kasus COVID-19 di Bali justru sudah mulai turun? Ya, mereka ini merupakan penerbangan ini memang diinisiasi oleh pemerintah Australia kepada warga negaranya yang ingin pulang karena telah lama tertahan di Indonesia. Dan tidak sebagian besar memang penumpang ini berasal dari Bali, namun ada juga penumpang yang warga negara Australia yang berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Medan. Dan mereka menggunakan
penerbangan spesial ini untuk kembali ke negaranya karena sulitnya penerbangan di masa pandemi ini. Selain itu mereka juga karena adanya walaupun khawatir terhadap meningkatnya COVID-19, namun mereka juga turut sebagian warga negara Australia juga menyatakan kesedihannya karena harus berpisah dengan keluarga mereka yang sebenarnya sebagian juga masih ada yang bertahan di Indonesia, begitu Anissa. Baik, Aris, saat ini di Bali memang banyak sekali warga negara asing yang tertahan di Bali, padahal mereka hanya memakai visa turis karena pandemi ini. Apakah ini 97 warga negara asing yang menggunakan repatriasi ini adalah mereka turis yang tertahan di Bali selama masa pandemi, hampir 2 tahun ini? Ya, sebagian merupakan warga negara Australia yang memiliki bisa bekerja, dan juga ada juga yang bertahan selama 9 bulan berada di Bali. Namun karena mereka ingin kembali ke negaranya, mereka menggunakan penerbangan istimewa ini. Begitu, Anissa. Baik, terima kasih Aris Wianto melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali, Aris. Pemirsa, melewati serangkaian polemik pada proses pembangunannya, Kampung Akuarium akhirnya diresmikan. Sempat digusur pada era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama pada 11 April 2016 karena dianggap pemukiman yang berada di zona biru atau zona perairan. Pada hari kemerdekaan kemarin, Kampung Akuarium diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah melewati cerita yang panjang dengan berbagai polemik, akhirnya warga Kampung Akuarium menikmati kemerdekaan dengan menempati tempat tinggal mereka yang tentunya layak, yaitu kampung susun di Kampung Akuarium. Untuk mengetahui lebih lanjut keistimewaan Kampung Akuarium, telah bergabung bersama kami Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam Anissa. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak Anies, sebelumnya Kampung Akuarium ini pada 5 tahun lalu digusur karena dianggap masuk zona biru atau zona perairan. Sekarang diresmikan oleh Pak Anies. Sebenarnya pertimbangannya apa? Apakah si zona perairan itu masih bisa berdampingan dengan pemukiman warga di kampung susun ini, Pak? Iya, begini, pada akhirnya semuanya adalah keputusan kok. Kita memutuskan untuk memprioritaskan apa. Dan kami memutuskan untuk memprioritaskan pada keadilan, pada masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, tinggal yang layak, yang mereka sudah berada di sana berdekade-dekade. Jadi ketika kita melihat sebuah tempat, kawasan, maka sebetulnya ada judgement di situ, ada kebijaksanaan di situ. Jadi kami melihat bahwa mereka memiliki hak untuk bisa tinggal di tempat yang layak, dan tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah adalah menghadirkan tempat tinggal yang layak itu. Jadi apalagi kita sekarang ini sedang merayakan kemerdekaan. Bukankah dulu kita di era kolonialisme kita ditekan, kita tidak diberi kesempatan untuk memiliki gizi yang baik, tidak punya kesempatan pendidikan yang baik, tempat tinggal yang layak, mata pencaharian yang layak. Jadi ketika kita merdeka, maka negara berkewajiban untuk memikirkan, melindungi, meningkatkan kesejahteraan mereka-mereka yang posisinya lemah. Mereka yang dalam 70 tahun lebih Indonesia merdeka itu belum mendapatkan kesempatan hidup yang baik. Nah, begitu juga yang terjadi di Kampung Akuarium. Jadi kemudian kami mengajak kepada mereka untuk bekerja bersama. Jadi Kampung Akuarium ini dibangun bukan sekedar pemerintah saja, tapi pemerintah melakukan kolaborasi, melakukan kerja bersama. Jadi unsurnya siapa saja? Satu, warganya sendiri. Yang kedua adalah para ahli.
Yang ketiga, unsur pemerintah. Yang keempat, unsur swasta yang dilibatkan di sini. Jadi kemudian kita berunding dengan mereka, membicarakan tentang tempat tinggal yang layak, dari mulai rancangan tempat tinggalnya, sampai fasenya, sampai pembagian tahapan-tahapan untuk mereka bisa tinggal. Karena sebelumnya ada 240 lebih kepala keluarga, sekarang udah ada 107 tempat yang sudah siap, jadi ada tahapannya. Dan kemudian melibatkan juga para ahli, termasuk para teman-teman aktivis yang ikut di sana. Jadi apa yang terjadi di Kampung Akuarium, satu adalah keberpihakan, bahwa memberikan tempat yang layak kepada mereka. Yang kedua, menyiapkan proses kolaboratif kerja bersama, hingga akhirnya kemarin penyerahan kunci secara simbolis, dan hari ini mereka secara bertahap masuk untuk bisa tinggal di sana. Jadi pada akhirnya tugas negara itu memutuskan akan memberikan sumber daya yang dimilikinya, tanah-tanah kita, wilayah kita, untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya. Dan itu juga yang kami coba hadirkan di Kampung Akuarium. Baik, Pak Anies, ada yang menarik dari pengelolaan Kampung Akuarium yang dikelola warga ini melalui koperasi. Apa maksudnya dan apa istimewanya, Pak, pengelolaan melalui koperasi ini? Ya, jadi semua warga tergabung di dalam sebuah koperasi, kemudian yang tinggal di situ, lalu koperasi inilah yang membangun kerjasama dengan Pemprov DKI untuk mengelola seluruh kegiatan di tempat itu. Jadi biasanya kalau pengelolaan rusun itu langsung oleh pemerintah. Kami menempatkan orang di situ, lalu kami melaksanakan perawatan di situ. Kalau ini tidak, ini dilakukan dengan warga membentuk koperasi, lalu koperasinya yang melakukan kerjasama dengan kami di Pemprov DKI. Koperasi yang mengelola bangunannya, koperasi yang memastikan seluruh infrastruktur terawat dengan baik, dan yang menjadi anggota adalah hanya warga yang tinggal di situ. Kalau tinggal di situ berarti harus menjadi anggota koperasi. Ini pendekatan pertama kali dilakukan. Dengan cara seperti ini, maka kita percayakan kepada warga untuk mengelola rumahnya, mengelola lingkungannya, dan kami tentu nanti akan melakukan monitoring. Tapi kita berikan kepercayaan, dan mereka ini memang secara ekonomi bukanlah status papan atas, bukan juga papan tengah. Secara status ekonomi mereka bisa jadi lemah, tapi bukan berarti mereka orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang serius mau menangani komunitasnya. Bahkan selama perjalanan mereka 5 tahun ini, mereka mengurusi satu sama lain. Yang butuh sekolah, yang butuh pelayanan rumah sakit, yang butuh bantuan apapun, itu sebuah ikatan sosial luar biasa di Kampung Akuarium ini. Nah, kami institusikan ikatan itu dalam sebuah koperasi untuk mereka mengatur. Karena kita percaya bila masyarakat diberikan kepercayaan, lalu ada perikatan yang jelas, ada pengawasan yang jelas, insya Allah ini akan berjalan baik. Ini adalah satu terobosan yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi model yang digunakan di tempat-tempat lain. Baik, Pak Anies, berarti Kampung Akuarium ini tidak hanya dibangun rumahnya saja, tempat tinggalnya saja, tapi lingkungannya juga dibangun. Pak Anies, salah satu yang alasan kenapa dulu Kampung Akuarium digusur karena adalah zona biru atau tempat air. Sekarang pun beberapa tahun belakangan ini terjadi banjir di sana. Apakah aliran air ini sudah dialihkan ke tempat lain mungkin, Pak, agar warga di Kampung Akuarium tidak banjir lagi, Pak? Ya, jadi di sana sudah ada tanggul laut yang memang ada di sepanjang sudut. Kalau Anda tadi lihat gambar udaranya, itu terlihat di sekitar utaranya itu ada tanggul laut di situ. Itu terlihat tuh di gambar, ada tanggulnya.
Nah itu tanggulnya posisinya sudah cukup tinggi sekarang. Nah dahulu memang ketika belum ada itu, ketika air laut pasang, maka airnya naik. Dan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun di tempat itu adalah penimbunan tanah untuk mengimbangi naiknya permukaan air laut. Jadi karena air lautnya naik permukaannya, maka tanah di situ akhirnya ditambah terus setiap waktu. Nah, sekarang sudah ada tanggulnya, sudah ada juga mekanisme drainasenya, sehingga insya Allah kawasan ini bisa terbebas dari genangan apabila terjadi peningkatan permukaan air laut. Baik, Pak Anies, bagaimana dengan penggalian? Katanya di situ ada benteng peninggalan Belanda yang tertimbun ya Pak ya, dan baru ketahuan pada saat kemarin pada saat masa penggusuran. Apakah jadi dibangun sebuah museum benteng peninggalan Belanda ini dan juga penggalian benda-benda zaman kolonial dulu, Pak? Ya benar. Jadi kenapa ini dikasih nama akuarium? Juga karena dulu di tahun 1920, 1930 tempat ini dipakai untuk laboratorium urusan marine biology, jadi biologi laut itu di sini. Jadi laboratorium ini adalah laboratorium milik pemerintah kolonial Belanda yang beroperasi sampai akhir tahun 30-an. Kalau tidak salah ketika pendudukan Jepang datang, lalu laboratorium sudah tidak berfungsi lagi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, karena berjalanan waktu, permukaan air laut itu meningkat, maka tanah di sini itu diuruk terus. Sehingga banyak lahan-lahan yang 60-70 tahun lalu itu di permukaan tanah, setelah lewat 70 tahun itu bisa di bawah tanah bisa 1,5 meter, hampir 2 meter. Nah, kemarin pada saat kita melakukan penggalian untuk pembangunan, ditemukan pondasi-pondasi dan beberapa peninggalan seperti tulang-tulang binatang yang dulu ada di laboratorium. Nah, kemudian diundang dari tim ahli cagar budaya dan kemudian juga tim sidang pembugaran yang kemudian mereview tempat ini dan akhirnya disiapkan. Jadi salah satu ruangan di dalam kampung susun ini adalah ruangan display tentang kondisi laboratorium di masa yang lalu. Jadi ada galerinya ya Pak Anies? Betul. Baik, Pak Anies, saat ini baru 2 menara yang siap huni dari 5 tower yang ditargetkan. Kapan rencananya akan dibuka semua Pak 5 tower? Kita akan segerakan untuk membangun yang berikutnya. Jadi kita pastikan insya Allah bisa sesegera mungkin groundbreaking tahap berikutnya sehingga bisa tuntas. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah bergabung bersama kami di Newsroom. Sehat selalu Pak Anies. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda untuk mempercepat program vaksinasi, polisi memasang stiker di rumah warga yang belum divaksin COVID-19. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap di Newsroom.